Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan berupa kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam ya anak-anak. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap disiplin beribadahnya, baca Asmaul Husna di rumah, dilanjut dengan sholat duha, kemudian murojaah dari surah Al-Fatihah sampai Al-Buruj. Oke, hari ini kita belajar tematik, sudah sampai tema 4, subtema 2, yaitu muatan bahasa Indonesia. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi kali ini inti cerita dalam buku sastra. Dalam sebuah cerita, kita dapat mengetahui yaitu ada 3. Yang pertama, ada tokoh cerita. Siapa sih tokohnya? Tokohnya dalam cerita tersebut. Nah, yang kedua yaitu peristiwa. Kira-kira di dalam cerita itu peristiwanya yang terjadi apa toh gitu. Nah, yang ketiga yaitu ada inti dari cerita tersebut. Nah, coba dibuka bupenanya yang 4B di halaman 25. Pak Kadir hidup bahagia bersama keluarganya. Mata pencaharian Pak Kadir adalah bertani. Beliau memiliki sebidang sawah yang tidak terlalu luas. Namun, berkat kerja kerasnya, hasil sawah tersebut dapat menghidupi keluarganya. Jadi, walaupun Pak Kadir ini seorang petani, akan tetapi beliau dengan tekunnya, dengan kerja kerasnya, tetap bisa menghidupi keluarganya. Nah, suatu ketika wabah hama menyerang sawah para petani. Pak Kadir sangat sedih. Beliau mengalami kerugian yang besar karena serangan hama tersebut. Namun, Pak Kadir pantang menyerah dan tetap semangat. Beliau pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Nah, akhirnya mereka berhasil mengatasi kesulitan yang dihadapi. Nah, kira-kira dari penggalan cerita tersebut kita bisa dapat disimpulkan ya. Jadi tokohnya ada siapa aja? Yang pertama ada Pak Kadir dan para petani lainnya. Nah, peristiwa yang terjadi apa? Terjadi serangan wabah hama di sawah para petani. Itu peristiwanya. Kemudian inti ceritanya. Inti ceritanya yaitu Pak Kadir dan para petani mengalami kerugian karena apa? Karena sawah mereka diserang oleh hama. Namun, berkat kerja keras dan kerjasama mereka, akhirnya kesulitan itu bisa dihadapi bersama-sama. Nah, coba nanti anak-anak bisa menemukan tokoh, peristiwa, dan inti cerita dari cuplikan cerita lainnya. Nah, selanjutnya, menentukan pesan moral dari suatu cerita. Nah, cara mengetahui pesan moral yang tersirat dalam suatu cerita ada 3. Yang pertama, membaca cerita dengan cermat, dengan seksama, dengan teliti. Dibaca ya. Harus semangat membaca ya. Yang kedua, yaitu mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran. Nah, yang ketiga, membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dengan bahasa sendiri. Nah,
Coba nanti anak-anak dibuka pulpenanya yang 4B di halaman 35 yang berjudul Raja Pangkit yang Cerdik. Nah, pada zaman dahulu kala di sebuah hutan di negeri Aceh hiduplah seekor raja burung parkit beserta rakyatnya. Raja Parkit itu dikenal sangat arif, bijaksana, dan cerdik, sehingga ia sangat dihormati dan dikagumi oleh rakyatnya. Raja Parkit dan rakyatnya hidup dengan aman, damai, dan tentram di hutan itu. Nah, setiap hari mereka berkicau dengan suara yang merdu. Mereka juga saling membantu dalam mencari makanan. Pada suatu hari, tiba-tiba kedamaian hutan itu diganggu oleh pemburu yang hendak menangkap burung-burung untuk dijual ke kota. Nah, si pemburu memasang perangkap dengan menaruh lem di sekitar sarang burung parkit. Nah, itu sampai selanjutnya nanti dibaca ya anak-anak. Dibaca dengan cermat sesuai dengan langkah yang Brika jelaskan tadi. Kemudian nanti dicari tokohnya siapa, kemudian peristiwanya apa, dan inti ceritanya apa. Tugasnya itu ya nanti ya. Nah, selanjutnya, menyampaikan pendapat tentang suatu cerita. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pendapat yang pertama itu memahami tema cerita. Harus dipahami dulu, dibaca dengan baik. Nah, baru itu kita bisa memahami temanya di cerita itu apa. Yang kedua, menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Ditulis. Jadi pendapat kita seperti apa dengan bahasa yang jelas. Nah, memberikan pendapat pribadi tentang pesan moral dari suatu cerita. Nah, pesan moral itu apa? Pesan moral itu pelajaran yang berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti anak-anak bisa mencari pesan moral dari cerita yang di halaman 35 tadi. Oke, terima kasih. Cukup sekian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.